Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan membahas adalah weton Senin Pahing ketemu Selasa Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 11, neptu weton jodohnya ketemu 24. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Senin ketemu Selasa, ini bermakna yuwono atau tentrem. Ini bermakna rumah tangga perjodohan ini insya Allah diparingi adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya, disebabkan karena salah satu ini mungkin saja ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini kurang lebih sama, tetapi ada dua kemungkinan ya. Perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, sama halnya dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi pati di sini terkadang bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang bermakna menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo, ini artinya bagus, insya Allah yang bersangkutan ini nanti kehidupannya penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung gemuling, ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini semakin merosot, menurun ya, terjadi penurunan taraf hidupnya atau aspek ekonominya, dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya ya. Artinya ini nanti jika yang bersangkutan menginginkan rumah tangganya menjadi lebih baik, tentu perilakunya ini harus diperbaiki ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti, ini bermakna perjodohan ini sudah ada kecocokan dan rumah tangganya ini nanti insya Allah bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,4, ini bermakna banyak menghadapi godaan. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ya, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Selasa, ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ya tipe Satrio Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung gemuling,
Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, dan hasil perhitungan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Bungkel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati juga. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini berarti sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya memang tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi. Kalaupun nanti misalkan dilanjutkan, ya wallahu a'lam, ya terkadang nasib dan peruntungan orang itu berbeda-beda, tetapi sebetulnya apakah nanti ini realitanya bisa lebih baik atau justru semakin parah, ini semua berpulang pada masing-masing yang menjalaninya tentu saja. Kemudian yang kedua, ini weton minggu legi ketemu minggu kliwon, ya ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 13, Senin itu weton judulnya ketemu 23 ya. Nah, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti minggu ketemu minggu, ini bermakna sering sakit. Ya, sering sakit ini bermakna perjodohan ini aspek kesehatannya ini dianggap tidak baik, mungkin setelah menikah akan mengalami penurunan kesehatannya itu minimal gitu ya. Jadi kalau aspek kesehatannya ini dianggap tidak baik minggu ketemu minggu ini. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, berarti kurang lebih sama. Ada kemungkinan perjodohan ini aspek kesehatannya ini tidak bagus ya. Mungkin saja salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh berkawin. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tanggai. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit, ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatiannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro, soro, atau abot oleh berkawin. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Tipe gedong ini bermakna murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasura ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini kurang lebih sama kalau soal ekonominya ini bagus, murah sandang pangane, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan yang ia peroleh untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarganya, tegese rezekine lumintu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang pinugel di sini ada dua kemungkinan, bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan. Ini ada kemungkinan perjodohan ini yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi agak serius sebetulnya, dan jika yang bersangkutan ini membiarkan terus-menerus seperti ini, artinya tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka bisa berakibat terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib peruntungannya ini dianggap kurang bagus karena bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, ketika lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe seri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu minggu bermakna sering sakit, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro juga, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua, yaitu tipe pisang pedofil. Nah, jika di persentase secara keseluruhan ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan ya, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi realitasnya ini nanti tentu berpulang pada pribadi masing-masing yang menjalaninya. Kalau di kisaran 60% ke atas potensi keberhasilan atau kesuksesan rumah tangganya ini insya Allah masih berpotensi bisa diperbaiki ke depannya meskipun sedikit agak berat gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.